kita akan membahas mengenai job costing. Nah, di sini ada soal mengenai PT Teletabis yang mempunyai saldo persediaan pada tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Lalu ada transaksi juga selama bulan Agustus 2019, ada poin 1 sampai poin 10. Kita diminta membuat jurnal terkait dengan transaksi-transaksi di atas selama bulan Agustus 2019. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama adalah bahan baku langsung yang dibeli sebesar 34 juta dan bahan baku tidak langsung sebesar 16 juta N/30. Berarti di sini ada pembelian bahan baku baik langsung maupun tidak langsung N/30, artinya secara kredit. Jadi yang pertama adalah purchase of materials. Oke, di sini pembelian bahan baku, maka kita jurnal materials control pada accounts payable control. Angkanya adalah sebesar 34 juta untuk bahan baku yang langsung ditambah sama 16 juta bahan baku tidak langsung. Untuk pembelian, baik dia direct ataupun indirect, sama-sama kita catat sebagai materials control. Oke, jurnal yang kedua, bahan baku langsung yang digunakan untuk produksi adalah 37.500.000, di mana 25% untuk job dipsi, 40% untuk job lala, dan 35% untuk job pol. Nah, bahan baku tidak langsung yang digunakan adalah 80% dari bahan baku tidak langsung yang dibeli. Oke, berarti yang kedua adalah use of material, penggunaan dari bahan bakunya. Di sini ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Kita ke bahan baku langsung dulu ya. Bahan baku langsungnya ada 37.500.000, di mana 25%-nya untuk job dipsi. Penggunaan bahan baku langsung kita akan catat ke dalam work in process. Job dipsi. Sebesar dia bilang 25% dari 37.500. Maka angkanya adalah 9375. Lalu untuk job lala, PP job lala, di situ 40%, berarti 40% dikali dengan 37.500. Lalu untuk job pu adalah 35%-nya, maka kita catat work in process job pu itu adalah 35% dikali 37.500. Hasilnya adalah 13.125. Nah, di sini ada bahan baku tidak langsung juga. Dia bilang 80% dari bahan baku tidak langsung yang dibeli. Kalau bahan baku tidak langsung, kita akan catat ke dalam manufacturing overhead control. Oke, angkanya adalah 80% dari yang dibeli, di mana yang kita beli adalah sebesar 16 juta di poin 1 ya. Maka MOH-nya adalah 12.800. Kita catat penggunaan material, berarti kita kreditin materialsnya karena materials digunakan maka berkurang sebesar 50.300.000. Oke, jurnal yang kedua selesai. Kita lanjut ke jurnal ketiga. Bahan baku dikembalikan pabrik ke gudang bahan baku sebesar 1.200.000, di mana 60%-nya berasal dari job lala, 30% berasal dari job pu, dan sisanya adalah bahan baku tidak langsung. Nah, kita tadi udah pakai bahan baku, ternyata kelebihan nih atau nggak jadi dipakai, maka dibalikin lagi ke gudang. Maka kita akan jurnal return of material. Di sini kita balik aja jurnal yang kedua tadi. Begitu kita balikin dari gudang, maka kita akan catat kembali ke dalam materials control karena materialsnya balik lagi nih. Kreditnya adalah kita lihat dia bilang 1.200.000, makanya 1.200.000, di mana
60%-nya dari job Lala, maka kita akan kurangin work in process job Lala karena kita nggak jadi pakai. Angka WIP job Lala yang kita kurangin adalah dia bilang 60%-nya, maka 60% dikali sama 1.200.000, hasilnya adalah 720.000. Lalu 30%-nya dari job pool, maka kita kurangin WIP job pool sebesar 30% dikali sama 1.200.000, hasilnya adalah 360.000. Nah, sisanya bahan baku tidak langsung, maka kita kurangin manufacturing overhead control. Sisanya berarti kalau job lalanya 60%, job punya 30%, berarti bahan baku tidak langsungnya adalah 10%. Atau kalian selisih juga bisa. Oke, ini jurnal yang ketiga. Jurnal yang keempat, upah tenaga kerja langsung yang dibayar selama bulan Agustus adalah 45.200 dengan perincian sebagai berikut. 30% untuk job dipsi, 45% untuk job lala, dan 25% untuk job pool. Upah tenaga kerja tidak langsung selama bulan Agustus adalah 11 juta. Oke, selanjutnya yang keempat adalah jurnal pembayaran gaji, maka use of labor. Nah, di sini ada gaji yang langsung dan tidak langsung. Maka untuk karyawan langsung dulu ya, dia bilang 45.200 dengan perincian 30% untuk job dipsi. Maka kita akan catat work in process job dipsi sebesar 30% dikali sama 45.200. Oke, lanjut. Dia bilang 45% untuk job lala, maka work in process job lala sama dengan 45% dikali sama 45.200. Hasilnya adalah 23.40. Nah, work in process job pool adalah 25%-nya di sini, maka 25% dikali sama 45.200. Hasilnya adalah 11.300. Oke, dia bilang upah tenaga kerja tidak langsungnya adalah 11 juta. Kalau tidak langsung, masuknya ke MOH. Ingat ya, yang langsung masuk ke WIP, kalau tidak langsung masuknya ke MOH. Oke, manufacturing overhead control sebesar 11 juta. Nah, kita udah bayar, kita anggap aja sudah kita lunasi, kita bayar pakai cash, maka kita akan kreditin cash. Kalian kalau mau cash atau mau wages payable atau mau accrued expense bebas ya, accrued payroll bebas. Oke, hasil cashnya adalah 56.200. Lanjut, jurnal kelima. Penyusutan mesin 12 juta, sewa pabrik 6 juta, dan biaya perawatan mesin sebesar 2.500.000. Berarti yang kelima ini adalah manufacturing overhead incurred. MOH yang terjadi. Ada biaya-biaya overhead lain yang terjadi. Oke, kita biasanya catatnya expense pada misalkan kalau depresiasi, berarti depreciation expense pada accumulated. Nah, di sini kata expense-nya akan kita ganti menjadi manufacturing overhead control. Nah, kita lihat ada apa aja sih? Penyusutan mesin 12 juta. Kalau penyusutan biasa kita catatnya depreciation expense pada accumulated. Nah, di sini kita akan catat MOH pada accumulated. Jadi depreciation expense-nya diganti dengan MOH. Sebesar 12 juta. Lalu ada sewa pabrik 6 juta dan biaya perawatan mesin 2.500.000. Sewa pabrik dan biaya perawatan mesin kalau kita jurnal adalah rent expense pada cash, terus maintenance expense pada cash. Maka kreditnya adalah cash sebesar 6 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 8.500.000. Maka total MOH-nya adalah 12 juta tambah 8.500.000 sama dengan 20.500. Ini jurnal kelima.
Lanjut jurnal ke-6, di sini overhead pabrik dibebankan ke produksi dengan tarif 80% dari jam tenaga kerja langsung. Di sini ada alokasi. Maka kita akan jurnal manufacturing overhead allocated. Nah, ini alokasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau sama aja berdasarkan tarifnya ya. Nah, di sini karena kita ada 3 work in process, ada 3 job, maka kita satu-satu. Kita mulai dari work in process job deep sea. Nah, kita lihat nih, dia bilang 80% dari jam tenaga kerja langsungnya. Maka 80% dikali sama, nah ini kan tentang lebarnya deep sea nih. Tentang lebarnya mereka. Kita lihat yang deep sea punya. 13.560, maka 80% dikali 13.560 sama dengan 10.848. Lanjut, work in process job lala sama dengan 80% dikali sama yang job lala 2340, hasilnya adalah 16.272. Untuk job hasilnya adalah 80% dikali sama 11.300, 9040. Nah, kreditnya adalah manufacturing overhead allocated. Jadi jurnalnya biasanya adalah WIP pada MOH allocated. Nah, kalau WIP-nya ada banyak jobnya, maka kita jabarin satu persatu. Jangan digabung ya. Maka MOH allocated-nya adalah kita totalin aja semuanya. 36160. Oke, lanjut. Ketujuh, biaya gaji untuk karyawan bagian marketing dan administrasi adalah 35 juta dan 22 juta. Berarti ini adalah jurnal expense. Di sini expense-nya ada biaya gaji, bagian marketing dan administrasi. Maka kita akan jurnal marketing salaries expense. Lalu ada marketingnya tadi berapa? 35 juta ya. Marketingnya 35 juta. Lalu ada administration salaries expense sebesar 22 juta. Kreditnya adalah cash sebesar 35 ditambah 22 sama dengan 57. Oke, jurnal ke-8. Job lala dan job put telah selesai diproduksi dan ditransfer ke gudang barang jadi. Berarti ini jurnal completed and transfer out. Jurnal penyelesaian completed kalau barangnya yang kita lagi proses selesai, maka kita jurnalnya adalah finished goods pada work in process. Di sini dibilang yang selesai adalah job lala dan job pu. Kita satu-satu aja ya biar nggak bingung. Maka finished goods job lala pada work in process job lala. Nah, angkanya gimana? Angkanya adalah kita lihat satu-satu. Kalau kalian punya saldo persediaan di sini, saldo beginningnya, kalian mesti perhatiin angkanya. Nggak mungkin dong ada angka tapi nggak ada gunanya, nggak dipakai. Nah, di sini kita lihat kan ngomongin WIP. WIP adalah barang dalam proses. Nah, kita lagi di job lala, berarti kita lihat barang dalam proses job lala 9.800. Di awal kalian punya WIP beginning 9.800. Logikanya adalah kalau kalian punya pekerjaan di periode lalu yang belum selesai, kalian akan selesaiin dulu pekerjaan tersebut baru memulai yang baru. Maka dari itu si 9.800 ini pasti udah selesai juga dong. Maka kita bisa tambahin 9.800.000 ditambah. Nah, baru kita lihat jurnal nih satu persatu. Dari paling awal ada WIP job lala di mana? Di jurnal kedua ada WIP job lala 15 juta. Maka kita tambah dengan 15 juta. Lalu lanjut, jurnal kedua udah, jurnal ketiga ada WIP job lala di kredit sebesar 720.000. Kalau di kredit maka kita kurang 720.000. Lalu lanjut lagi di jurnal keempat
ada WIP job lala 23.40 di debit, maka ditambah 23.40. Lanjut, habis 23.40 ada WP job lala lagi, ada nih di emo allocated yang tadi jurnal ke-6, ada WP job lala 16.272, maka kita tambah dengan 16.272. Sorry, 16.272. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, kalau misalkan nanti ada saldo ending WIP-nya, kalian dikasih tahu saldo ending WIP lagi, jangan lupa dikurang sama ending WIP. Artinya adalah ada pekerjaan yang kalian lakukan sekarang, namun ternyata belum selesai, maka dikurangin. Kita cuma mau lihat yang completed-nya aja. Karena di sini nggak ada, maka dikurangin 0. Nggak ada ending ya. Oke, ini caranya. Coba sambil dihitung berapa angkanya. Angkanya adalah tambah 15 dikurang 70 ditambah 23.40 ditambah 66.92 sama-sama. Oke, 66.92 ya. Lanjut, ini baru yang job lala, kita ke job pool. Jurnalnya sama ya, berarti finish goods job pool pada work in process job pool. Angkanya adalah, kita hitung lagi nih, berarti lihat saldo WIP beginningnya sama kayak tadi, 6755. 6755 ditambah, nah kita lihat job pool dari awal ada 13.125 di debit maka kita tambah 13.125. Lalu ada 360 di kredit, maka kita kurang 360. Lalu ada lagi 11.300 di debit, maka kita tambah 11.300. Lalu ada lagi 9040, maka kita tambah dengan 9040. Karena tidak ada keterangan mengenai ending inventory-nya, ending work in process inventory, maka dikurang 0, asumsinya semuanya selesai. Oke, depannya. Oke, kita hitung. Berarti angkanya adalah 6755 ditambah 13.125 dikurang 360 ditambah 13.300 ditambah 9040, hasilnya adalah 39.860. Oke, ini jurnal completed and transfer out yang ke-8. 80% dari job pool yang selesai diproduksi di bulan Agustus dijual secara kredit dengan markup 20% dari harga jual. Nah, di sini kan di jurnal ke-8 kita ada selesain job pool 39.860. Dia bilang 80% dari ini dijual dengan markup 20% dari harga jual. Maka sebelum jurnal penjualannya jangan lupa catat jurnal COGS. Oke, jurnal COGS berarti cost of goods sold pada finish goods job pool. Nah, dia bilang 80%-nya. Berarti caranya adalah 80% dikali dengan 39.860, hasilnya adalah 31.888. Oke, nah setelah angka COGS-nya sudah kita catat, baru kita jurnal penjualannya, sales. Dia bilang secara
kredit ya. Maka jurnal penjualan secara kredit adalah accounts receivable pada sales. Nah, angkanya berapa? Dia bilang markup-nya adalah 20% dari harga jual. Nah, kalian ingat saya pernah ajarin tentang markup. Kalau kalian bingung, bikin aja sales dikurang sama COGS, dapatnya adalah gross profit. Nah, di sini dia bilang markup-nya adalah 20% dari harga jual. Karena dia bilang dari harga jual, maka kita taruh sales-nya adalah 100%. Nah, markup-nya 20%, maka kita taruh di gross profit 20%. Nah, kalau misalkan salesnya 100%, gross profitnya 20%, berarti COGS-nya berapa persen? 80%. Nah, kalau kayak gini berarti kita tinggal masukin COGS ini kan angkanya 3188 nih. Jadi kita masukin 3188. Kalau 80% adalah 3188, maka 100%-nya sama dengan berapa? Maka caranya adalah 100 dibagi 80% dikali dengan 31888. 39860. Maka dari itu di sini salesnya adalah 39860. AR pada sales 39860. Nah, yang terakhir jurnal ke-10 tutup over atau under allocated overhead ke harga pokok penjualan. Berarti kita akan catat under atau over allocated. Nah, jurnalnya adalah manufacturing overhead allocated. Tadi kan di kredit. Kalau kita mau tutup, kita taruh dia di debit. Nah, di sini nih, dia tadi di kredit, kita tutup, kita taruh di debit. Lalu MH control di debit, kita tutup, kita taruh dia di kredit. Nah, allocatednya kita lihat tadi allocatednya adalah 36160. Maka kita masukin 36160. Nah, MOH kontrolnya kita lihat di sini MOH kontrol dari awal. Di mana ada MOH kontrol? Ini ya, 12800 dikurang. Di sini ada 120 di kredit maka dikurang, lalu di sini ada 11 juta di debit maka ditambah 11 juta. Lalu ada 20.500.000, maka ditambah 20.500.000. Ada lagi yang mau kontrol? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada maka hasilnya adalah 44180. Nah, kalau misalkan allocatednya lebih kecil, maka namanya adalah under allocated. Maka under allocated, karena under allocated, maka kita berarti mengalokasikannya, membiayakannya lebih rendah daripada yang sebenarnya. Maka kita harus tambahkan biayanya. Karena kita mau tambahin biayanya, maka kita taruh COGS di debit. Karena biaya bertambah di sebelah debit. COGS-nya adalah selisihnya adalah 8020. Oke, selesai.